Yo, salam semangka dengan saya Pak Semangka dan hari ini kita akan membahas tentang MagSafe, especially MagSafe untuk iPhone. Nah, MagSafe ini sendiri sebenarnya sudah ada pada produk MacBook Apple di tahun 2000 di bawah tahun 2016 ya. Namun dihilangkan dan kembali dibawakan kembali Apple ke dalam produk lini untuk aksesoris iPhone. Ya, itu dimulai pada iPhone 12 ya. Nah, di sini saya ada beberapa items ya atau aksesoris yang sebenarnya saya pakai sehari-hari dalam penggunaan pribadi ya. Jadi ini semuanya mendukung MagSafe. Nah, kita hari ini akan coba bahas apakah MagSafe ini legit atau sebenarnya hanya gimmick. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama adalah mengenai casing. Nah, di sini ada dua casing, yaitu casing leather dan silikon. Ini dua-duanya original dari Apple. Harganya lumayan mahal dan ini sudah terpakai cukup lumayan lama, hampir setahun, sehingga warnanya pun terlihat sudah cukup usam ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting intinya kita tahu aja. Nah, sebenarnya di dalam case ini, case MagSafe ini ada magnet ya, bisa dilihat di sini ada lingkaran. Ini yang kita sebut sebagai MagSafe. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tanpa casing ini pun di iPhone 12 series dan 13 ini di sini sudah ada magnet untuk kita menempelkan aksesorisnya kita. Nah, casing ini atau casing yang sudah MagSafe compatible ini semuanya punya aksesoris seperti begini untuk memperkuat magnet antara casing iPhone dan aksesoris yang nantinya akan dipakai. Nah, sebenarnya tanpa casing original pun saat ini sudah banyak casing third party yang mendukung MagSafe. Ya. Nah, saat kita gunakan sebenarnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Kalau kita pasangkan akan ada animasinya ya, warna coklat. Nah, kalau kita pasang yang warna putih pun akan keluar warna sesuai dengan warna kok nggak bisa ya, coba kita ulangin lagi. Iya, kita ulang lagi lah sampai dapet. Ya nggak dapat juga, nggak apa-apa lah, yang penting poinnya teman-teman tahu ya. Jadi saat kita memakai casing ataupun tanpa casing ya, aksesoris yang sudah MagSafe compatible itu bisa dipakai. Nah, tentunya yang pertama adalah charger. Nah, ini adalah charger original dari Apple, MagSafe charger ya. Chargernya udah saya pakai di samping tempat tidur ya, seperti begini. Nah, itu saya pasangkan dengan case pigen ya. Tujuannya biar waktu kita angkat chargernya nggak ikut terangkat oleh iPhone-nya kita. Jadi mempermudah, dan selain itu juga casing spigen untuk membantu menjaga agar tidak menimbulkan bekas-bekas lingkaran yang ada di leather case. Kalau teman-teman tahu ya, ada kasus di mana leather case-nya Apple kalau lama-lama dipakai MagSafe ada bekas lingkaran di tengahnya. Nah, itu bisa menghindari. Nah, saya pakai charger ini sudah sejak iPhone 12 keluar, dan jujur saja saya sangat suka karena saya ini pemakai wireless charging sejak tahun 2012. Nah, permasalahan yang ada di wireless charging adalah kadang-kadang saat kita tidur kita akan naruh handphone kita dan tanpa kita sadar ternyata posisinya nggak tepat, sehingga waktu kita bangun pagi handphone kita tidak tercharge dan kita bakal pening besok paginya, handphone tidak ada baterai ya. Tapi dengan adanya charger ini permasalahan itu sudah
hilang ya. Saya tidak pernah ketemu lagi karena waktu kita memposisikan handphone kita ke dalam charger akan langsung tertarik oleh magnetnya ya. Jadi sudah aman ya. Dan animasinya juga berbeda dengan charging pada umumnya. Nanti kita lihat pada aksesoris selanjutnya. Terus aksesoris yang kedua yang saya pakai adalah wallet ya. Ini juga adalah wallet case atau MagSafe wallet dari Apple. Nah, ini bisa isi 3 kartu ya. Dan sangat gampang masuk. Nah, ini saya pakai setiap hari saat membawa iPhone saya. Jadi tinggal begini. Ada animasinya juga ya. Dan sangat mudah dibawa. Dan sampai di rumah atau sampai dimanapun kita tidak ingin memakai dompet ini lagi ya, tinggal kita cabut ya. Kita coba lihat dengan pakai casing ya. Pakai casing pun bisa ya. Jadi sangat mudah lah untuk kita bawa dan kita copot ya. Jadi nggak seperti wallet casing pada umumnya yang agak kesulitan untuk kita bawa. Karena kalau kita pakai wallet casing yang di belakangnya isinya kartu-kartu, itu kita tidak bisa menggunakan wireless charge karena akan tebal. Tapi dengan sudah adanya ini, kita bisa cabut kapan saja. Ya, jadi itu mempermudah. Terus item yang ketiga adalah MagSafe Battery Pack. Ini juga dari Apple. Ya, jadi ini lumayan kecil kapasitas baterainya. Sorry, maaf. Ya, jadi ini lumayan kecil kapasitas baterainya. Tapi tujuan saya membeli ini sebenarnya bukan untuk mengisi penuh iPhone saya, tapi untuk emergency use. Ya, jadi saat misalnya iPhone saya sudah mau habis baterai dan saya di luar, saya bisa tinggal pasang aja. Dan ini bentuknya sangat kecil dan minimalis, tidak perlu bawa kabel. Ya, otomatis akan keisi sendiri. Dan kita juga bisa melihat tingkat baterai yang ada di iPhone kita, battery pack kita di sini, ya. Oke, terus satu lagi. Nah, teman-teman lihat nih. Saya lupa, saya balik sebentar ke wallet. Ini adalah wallet yang versi terbaru, sehingga waktu kita lepas akan bisa muncul notifikasi seperti begini. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi Find My, ya, kita juga bisa melihat keberadaan wallet ini di posisi terakhir kita melepas dia dari iPhone kita. Jadi seperti AirTag lah, tapi lebih pasif karena kita hanya bisa melihat posisi terakhir kita melepas wallet ini dari iPhone-nya kita. Ya. Nah, kembali lagi ke battery pack ini, ya, ini sangat ramping dan gampang dibawa. Saya sangat suka sekali. Tentunya ini fungsinya bukan untuk mengisi sampai penuh baterai handphone kita karena kapasitasnya sangat kecil ya, tapi menurut saya sih untuk emergency use sangat berguna ya. Terus sebenarnya item-item charger, casing, wallet, dan battery pack ini sebenarnya sudah ada third party-nya ya, yang di luar Apple. Itu di luar banyak beredar, harganya juga bervariasi, dari murah sampai mahal ya, semuanya ada. Tapi fungsinya selama sudah MagSafe compatible ini semuanya sama ya. Terus yang terakhir adalah AirPods ya. Sebenarnya ini AirPods Pro lama, tapi sebulan 2 bulan yang lalu ya, AirPods generasi ketiga di launching dengan bentuk yang lumayan mirip ini, itu udah mendukung MagSafe. Dan AirPods Pro setelah AirPods 3 itu di launching itu juga sudah mendukung MagSafe. Jadi fungsinya adalah sudah ada magnetnya di casing AirPods sehingga bisa ditempelkan ke charger dan teralign dengan bagus. Nah, jadi MagSafe ini sebenarnya legit atau gimmick ya, menurut pemakaian pribadi saya sendiri. Saya sih merasa
cukup membantu dalam kehidupan saya. Ya, lebih minimalis lah ya untuk pembawaan item-item yang kita punya. Nah, harapannya kita sebagai konsumen pun sebenarnya mengharapkan perkembangan ekosistem dari MagSafe ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan lebih bervariasi lagi dari beberapa item, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan iPhone kita ya. Oke, itu pandangan saya tentang MagSafe. Teman-teman, tuliskan komen teman-teman di bawah, apakah menurut teman-teman MagSafe ini legit atau gimmick ya. Like dan subscribe video ini kalau suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.